Halo sobat, kembali lagi di channel saya Alur Sobat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke sobat, kita mulai ceritanya. Lindong dan selusin ahli klan Blood Demon Shark berhadapan di langit di atas laut. Suasananya sangat tegang, dan rasa es mengalir di semua mata mereka. Para ahli dari klan Hiu Setan Darah ini biasanya sangat sombong. Mustahil untuk menghitung berapa banyak nyawa yang telah diambil oleh tangan mereka. Oleh karena itu, mereka semua sangat kejam dan ganas. Namun, Lindong juga bukan orang suci. Belum lama ini, dia telah mengalahkan ahli tahap kematian mendalam setengah langkah sampai yang terakhir hampir menjadi tongkat manusia. Kekejaman di dalam tulangnya hanya bisa lebih besar dari anggota klan Hiu Setan Darah ini. Bentrokan antara dua pihak yang pasti tidak akan menyerah satu sama lain. Berat. Apakah kamu yakin ingin menjadi musuh dari klan Blood Demon Shark milikku? Percayalah, ini adalah tindakan yang sangat bodoh. Ekspresi Komandan Xia menjadi gelap dan serius. namun, nadanya jelas sedikit lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tampaknya setelah pertukaran singkat sebelumnya, dia juga mengerti bahwa tidak semudah yang dia bayangkan untuk menghabisi Lindong ini. Saya tidak ingin bermusuhan dengan orang lain. Namun, saya juga tidak ingin diganggu oleh orang lain. Mata Lindong menatap Komandan Xia yang tampak muram. Kilatan dingin di matanya tampaknya sedikit melemah. Saya secara alami telah mendengar nama besar klan bangsawan Anda. Saya tidak ingin tahu misi apa yang sedang Anda lakukan sekarang. Namun, tolong jangan ganggu perjalanan saya. Saya juga memiliki beberapa hal mendesak untuk diperhatikan. Petik 2. Kenapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Kami tidak akan saling mengganggu dan mundur selangkah. Masing-masing dari kita akan memikirkan urusan kita sendiri. Apa yang kamu katakan? Mata Komandan Xia menyipit. Mata merah gelap itu tampak agak menakutkan. Dia bertemu tatapan Lindong saat matanya berkedip sedikit. Sesaat kemudian, aura jahat yang menutupi tubuhnya sangat berkurang. Saat senyum muncul di wajahnya yang gelap dan serius, teman ini benar. Kami memang sedikit ceroboh sebelumnya. Dari kelihatannya, Anda mungkin bukan orang yang kami cari. Senyum yang agak ramah muncul di wajah Lindong saat dia mendengar ini. Namun, Ada jejak kehati-hatian tambahan di hatinya. Perubahan Komandan Xia ini memang agak terlalu aneh. Bisakah saya pergi sekarang? Lindong tersenyum saat dia bertanya. Silakan lakukan. Komandan Xia menyeringai dan mengangguk. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. para ahli klan Hiu Setan Darah di sekitarnya ragu-ragu Sejenak, sebelum menarik aura jahat mereka. Terima kasih banyak. Lindong menangkupkan kedua tangannya. Tanpa basa-basi lagi, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya hijau yang melesat ke arah kejauhan. Namun, kilatan dingin berkedip di matanya saat punggungnya menghadap Komandan Xia. Dia sadar bahwa perubahan mendadak pada Komandan Xia ini pasti berarti bahwa yang terakhir memiliki beberapa skema di lengan bajunya. Namun, Lindong saat ini tidak dapat mengatakan apa yang dipikirkan Komandan Xia ini. Tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya hijau yang dengan cepat menghilang ke kejauhan. Komandan Xia, apakah kita akan membiarkannya pergi begitu saja? Ahli klan Blood Demon Shark tidak bisa tidak bertanya setelah Lindong menghilang ke kejauhan. Biarkan dia pergi? Wajah Komandan Xia segera mengungkapkan aura menyeramkan setelah mendengar kata-kata itu. Dia tertawa dengan suara gelap dan dingin. Pertama kali bocah ini bertemu kita adalah 7 hari yang lalu. namun, Dia masih di sini setelah 7 hari. Bagian laut ini tandus. mengapa dia tetap berada di tempat terkutuk ini selama 7 hari? Jangan bilang itu untuk bersenang-senang. Komandan Xia berarti itu. Orang yang menyelamatkan Mulingsan kemungkinan besar adalah dia. Mata Komandan Xia berbisa saat dia berkata. Mengapa kamu membiarkan dia pergi? Seseorang bertanya dengan heran. Itu karena aku tidak percaya diri untuk mempertahankannya. Komandan Xia menjawab dengan suara acuh tak acuh. Matanya melihat ke arah di mana Lindong menuju dan berkata, meskipun orang itu mungkin tampak seperti praktisi tahap awal kehidupan mendalam,
kekuatan bertarungnya sebanding dengan praktisi tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Bahkan jika saya keluar semua dan menyerangnya, Saya tidak akan bisa menahannya di sini bahkan jika saya muncul sebagai pemenang. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mencoba melarikan diri dari klan Blood Demon Shark saya di laut tidak akan mudah. Saya sudah menggunakan teknik pencarian hiu darah padanya. Dia tidak akan bisa kabur. Selain itu, segera kirimkan informasi ini kepada para pemimpin bagian lainnya. Minta mereka untuk bergegas. Saya hanya akan memiliki keyakinan mutlak untuk menangkap orang ini setelah mereka tiba. Petik 2. dipahami. Ahli klan hiu setan darah di sekitarnya segera menjawab setelah mendengar perintah Komandan Xia. Setelah itu, tubuh mereka tenggelam ke dalam air. Segera setelah itu, banyak gelombang sonik diam-diam menyebar dengan kecepatan kilat di dalam air. Bodoh yang tidak tahu batasannya. Beraninya kau ikut campur dalam urusan klan hiu setan darahku. Selanjutnya, saya akan memberitahu Anda siapa yang tidak mampu Anda singgung di dalam laut setan caotik ini. Petik 2. Mata Komandan Xia melihat ke arah yang dituju Lindong saat dia bergumam. Ekspresi kejam melintas di matanya. Cahaya Hijau melesat menembus langit. Namun, ekspresi Lindong Tidak tampak santai. Sebaliknya, itu sedikit suram. Dia melirik area di belakangnya saat dia dengan lembut mengepalkan tangannya, orang itu. Mungkinkah dia benar-benar melepaskanku seperti ini? kamu sedang Diikuti. Yan menjawab dengan suara lemah. Apa? Lindong segera terkejut setelah mendengar ini. Matanya menyapu sekelilingnya, tetapi tidak melihat sosok manusia atau merasakan kehadiran apapun. Itu seharusnya menjadi metode pelacakan unik dari klan Blood Demon Shark. Mereka berada di dasar laut. Yan memperingatkan. Lindong menunduk saat lampu hijau melonjak di matanya. Sepertinya penglihatannya langsung menembus laut. Dia bisa melihat cahaya berdarah yang sangat kabur yang dengan cepat berenang ke arahnya di dasar laut. Orang itu seharusnya merasakan kekuatanmu. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menangkap Anda sendirian. Tindakannya ini hanyalah upaya untuk membuat Anda lengah. Dia akan mengepung dan menangkapmu begitu bala bantuan tiba. kata Yan. Sebuah kilatan dingin melonjak dalam mata Lindong. Dia menyadari bahwa selain Komandan Xia, unit klan hiu setan darah ini memiliki 10 ahli lain yang telah mencapai tahap awal kehidupan yang mendalam. Jika mereka bergandengan tangan, itu memang akan menghasilkan kesulitan yang sangat merepotkan bagi Lindong. Bisakah kamu menghapus hal yang memungkinkan mereka mengikuti kita? Lindong bertanya. Ini akan cukup merepotkan. Teknik pelacakan klan hiu setan darah memiliki aspek uniknya sendiri. Jawab Yan. Lindong mengerutkan bibirnya, saat kilatan ganas melintas di matanya. Jika ini masalahnya, sepertinya dia hanya bisa bertindak dan melenyapkan mereka. Saudara Lindong, Anda sedang diikuti oleh mereka. Suara Mulingshan tiba-tiba muncul dari Burning Sky Cauldron, sementara Lindong sedang berbicara dengan Yan dalam pikirannya. Karena Lindong Tidak menghalangi indranya, dia bisa merasakan semua yang terjadi di dunia luar. Iya. Lindong mengangguk. Mulingshan berasal dari suku Sea Demon. Tidak aneh baginya untuk dapat mendeteksi klan Blood Demon Shark yang melacak mereka, meskipun Lindong gagal melakukannya. Karena kita tidak bisa melarikan diri dari mereka, kita hanya bisa menyerang. Lindong dengan lembut menyatakan. Mulingshan, yang berada di dalam Burning Sky Cauldron, terdiam sejenak. Dia sadar bahwa dia sepertinya telah membawa masalah bagi Lindong. Suaranya sekali lagi terpancar sesaat kemudian, Saudara Lindong. Jika Anda ingin bertarung dengan mereka, saya dapat meminjamkan penutup peti mati kehidupan saya. Petik 2. Lindong bisa merasakan Burning Sky Cauldron di lengan bajunya bergetar setelah kata-katanya terdengar. Segera setelah itu, cahaya hitam keluar. Itu berubah menjadi penutup peti mati hitam yang sangat tebal di depan Lindong. Riak yang sangat menakutkan muncul dari penutup peti mati. Lindong melihat Live Dead Coffin Cover di depannya, dan sedikit tercengang.
Dia tidak pernah menyangka bahwa Mulingsan ini memiliki kepercayaan yang begitu besar padanya. Jika harta karun seperti itu terungkap, itu akan berakhir dengan menarik serangan dari para ahli gila yang tak terhitung jumlahnya. Iya. Namun, Lindong tidak ragu-ragu. Dia jelas menyadari bahwa dia akan kesulitan menghadapi ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut dan 10 ahli tahap kehidupan mendalam awal. Namun, jika dia memiliki Life Death Coffin Cover yang membantunya, segalanya pasti akan jauh lebih mudah. Karena itu masalahnya. Tangan Lindong menyentuh Life Death Coffin Cover. Dia bisa dengan jelas merasakan perlawanan yang dipancarkan dari dalamnya ketika dia mengulurkan tangannya. Namun, Sebuah pikiran dengan cepat terpancar dari dalam kuali langit terbakar, yang menghilangkan perlawanan ini. Jelas, Mulingsan telah campur tangan. Tangan Lindong menyentuh Life Death Coffin Cover. Setelah itu, dia mengangkatnya dan meletakkannya di punggungnya. Mulutnya membentuk sebuah senyuman yang jahat dan penuh dengan keganasan. Kalau begitu, kita harus menyerang terlebih dahulu sebelum mereka memiliki kesempatan untuk berkumpul. guyuran. Selusin hiu darah dengan cepat berenang melintasi permukaan laut. Ada selusin ahli klan hiu setan darah di hiu darah ini, yang tatapannya terus-menerus menyapu bolak-balik. Pemimpin skuadron, kami telah menerima beberapa berita. Seorang ahli klan Blood Demon Shark tiba-tiba mengulurkan tangannya dari air. Dia menatap seorang pria dengan hidung bengkok di depan, sambil berbicara dengan suara keras. Apa itu? Pria hidung bengkok itu menoleh setelah mendengar kata-kata itu. Komandan Xia mengatakan bahwa dia telah menemukan target, dan telah menggunakan teknik pelacakan di atasnya. Oh, jadi dia sudah menemukannya ya? Periksa lokasi orang itu. Kegembiraan melintas di mata pria berhidung bengkok itu saat dia buru-buru berkata. Seseorang dengan cepat mengeluarkan piring skala merah gelap. Cahaya mengalir di atasnya. Pada saat ini, ada bintik merah berkedip di pelat skala. Orang itu melihat ke titik merah yang berkedip-kedip dan tanpa sadar berseru. Apa itu? Pria hidung bengkok itu mengerutkan alisnya dan bertanya. Posisi orang itu sepertinya sangat dekat dengan kita. Tunggu, dia dengan cepat mendekati kita. Seru ahli klan hiu setan darah. Mereka menuju ke arah kita? Hehehe, sama saja. Ini adalah jasa yang dikirimkan langsung ke depan pintu kami. Mulut pria hidung bengkok itu terbuka membentuk senyuman dingin yang menyeramkan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tertentu, sebelum berteriak dengan keras, semuanya tetap waspada. Pasti akan ada hadiah untuk kalian semua setelah kita Menyelesaikan misi kita. Dipahami? Anggota skuadron kecil ini dari klan hiu setan darah di sekitarnya buru-buru menjawab setelah mendengar kata-kata ini. Mereka mengepalkan tangan mereka, saat trisula yang memancarkan cahaya dingin melintas dan muncul. Astaga! Suara angin kencang yang tiba-tiba muncul di permukaan laut tidak jauh dari sana segera setelah mereka membuat persiapan. Selanjutnya, lampu hijau datang bergegas. Pada akhirnya, itu berubah menjadi sosok kurus yang muncul dalam pemandangan skuadron kecil klan hiu setan darah ini. Haha, sepertinya aku telah menemukan tempat yang tepat. Lindong melihat skuadron kecil dari klan Blood Demon Shark yang muncul di depannya, saat dia tanpa sadar tersenyum. Berat, kamu benar-benar menerobos masuk ke neraka. Karena kamu telah datang, jangan pernah berpikir untuk pergi. Wajah pria hidung bengkok itu berisi senyum dingin saat dia menatap Lindong. Segera ekspresi kejam melintas di matanya, saat dia melambaikan tangannya. Tangkap dia. Bang! Selusin ahli yang agak kuat di belakang pria berhidung bengkok itu bergegas ke depan setelah dia berteriak. Trisula tajam disertai dengan cahaya berdarah padat saat mereka langsung menembus titik fatal di sekitar tubuh Lindong. Saya di sini bukan untuk menerobos masuk ke neraka. Sebaliknya, saya di sini untuk mengantarkan Anda semua ke sana. Petik 2. Lindong melihat para ahli klan hiu setan darah ini, yang telah melepaskan pukulan mematikan saat mereka menyerang. Namun, senyum lembut muncul di wajahnya.
Dia segera mengulurkan tangannya, dan meraih Life Death Coffin cover yang sangat besar di belakangnya, saat tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya hijau yang tiba-tiba melesat ke depan. Astaga! Kilatan lampu hijau seperti kilat. Itu menyapu selusin ahli klan Blood Demon Shark dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Sebuah suara teredam rendah dan dalam diam-diam bergema pada saat itu. Tubuh Lindong muncul di belakang selusin ahli klan Blood Demon Shark. Setelah itu, dia berjalan menuju pria berhidung bengkok tanpa melihat ke belakang. Setelah dia mengambil langkah ke-10, tubuh para ahli klan hiu setan darah itu mulai berubah menjadi abu-abu kusam dengan kecepatan yang mencengangkan. Kekuatan hidup mereka telah benar-benar terputus pada saat ini. Guyuran. Sosok manusia jatuh dari udara ke laut. Keganasan dan kegembiraan sejak mereka masih hidup masih melekat di wajah mereka, pemandangan yang agak aneh. Jelas, kekuatan hidup mereka telah terputus terlalu cepat, bahkan kengerian sebelum kematian mereka tidak dapat muncul di wajah mereka. Kamu. Siapa sebenarnya kamu? Pria berhidung bengkok itu sangat ngeri dengan pemandangan ini, sehingga pupil matanya berkontraksi. Hanya pada saat ini dia mengerti, orang yang muncul di depan mereka bukanlah Freebie, tetapi dewa kematian sejati. Maaf, itu salahmu karena ingin membunuhku. Lindong tersenyum sedikit ke arah pria hidung bengkok. Cahaya hitam samar mengalir di penutup peti mati hitam pekat saat dia Dengan lembut mengangkatnya. Bang! Ekspresi pria hidung bengkok itu berubah drastis. Dia membanting kakinya ke hiu darah di bawahnya, saat itu membuka mulut raksasa yang mengerikan dan melompat ke langit sebelum menggigit Lindong. Pria hidung bengkok, di sisi lain, telah melarikan diri dari hiu darah dan berusaha untuk menenggelamkan diri ke dalam air. Orang ini benar-benar kuat. Sepertinya aku sendiri tidak akan bisa menjatuhkannya. Aku hanya bisa mengumpulkan yang lain. Keengganan dan kekejaman melintas di mata pria berhidung bengkok itu saat dia akan tenggelam ke laut. Temanmu semuanya telah mati. Sangat tidak menyenangkan menjadi satu-satunya yang selamat, bukan? Petik 2. Namun, sebuah tawa tiba-tiba terdengar di samping pria berhidung bengkok itu, dan pupil matanya langsung berkontraksi. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tepat pada waktunya untuk melihat penutup peti mati hitam dengan kejam menabraknya sambil disertai dengan kematian seperti riak. Bang! Majestic Yuan Power melonjak keluar dari dalam tubuh pria berhidung bengkok itu tanpa menahan diri. Namun, penutup peti mati hitam benar-benar mengabaikan ini, dan terus diayunkan ke bawah. Ledakan. Suara teredam sekali lagi terdengar. Penutup peti mati hitam yang diliputi cahaya hitam dengan berat mendarat di tubuh pria berhidung bengkok, saat air laut segera meledak. Pilar air setinggi 1000 kaki menerjang ke langit, saat gelombang kematian menerpa tubuh pria berhidung bengkok seperti pisau panas menembus mentega. Seteguk darah hitam menyembur keluar dari mulut pria berhidung bengkok, yang wajahnya dipenuhi kengerian. Selanjutnya, pemandangan di depan matanya dengan cepat berubah menjadi kegelapan. Kekuatan hidup di dalam tubuhnya dengan cepat terputus oleh fluktuasi mematikan yang telah menyerang tubuhnya. Sementara life ki di dalam tubuhnya kehilangan semua sifat pemulihannya. Hidup mati. Penutup peti mati. Kenapa ada di tangannya? Ini adalah pikiran terakhir dari pria hidung bengkok saat kekuatan hidupnya benar-benar menghilang. Bocah itu telah berhenti. Ikuti aku. Saya pribadi harus menghancurkan kepala bajingan kecil ini. Saya akan melumpuhkan siapapun yang berani menyarankan untuk mundur. Wajah Komandan Xia dipenuhi dengan aura gelap dan jahat. Ahli klan Blood Demon Shark yang tersisa buru-buru mengangguk setelah mendengar kata-katanya yang tanpa ampun. Tak satu pun dari mereka berani mengatakan apa-apa lagi. Bajingan, aku pasti akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian begitu kamu mendarat di tangan komandan ini. Komandan Xia melambaikan tangannya, saat hiu darah di bawah kakinya segera bersiul ke depan. Puluhan ahli klan Blood Demon Shark buru-buru mengikuti di belakangnya. Mereka hanya melakukan perjalanan selama lebih dari 10 menit kali ini, sebelum mereka secara bertahap berhenti. Segera setelah itu, banyak pasang mata terangkat,
saat mereka melihat permukaan laut di depan mereka. Seorang pemuda kurus dengan penutup peti mati hitam besar berdiri di sana sambil tersenyum menatap mereka. Di hadapan senyumnya, bahkan orang-orang kejam seperti mereka tanpa sadar merasakan hawa dingin naik di dalam hati mereka. Oke sobat, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutannya. Terima kasih.